Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lahan seluas 3 hektar di kota Parepare dilalap si jago merah. Api merambat ke arah pemukiman, warga pun panik. Kebakaran terjadi di ruang tahanan Polsek Gantarang di Kabupaten Bulukumba. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi polisi terkait penyebab kebakaran. Setelah 78 tahun Republik Indonesia merdeka, ratusan warga di Kepulauan Selayar belum mendapat aliran listrik. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia melakukan pencanangan nasional imunisasi rotavirus sebagai upaya mencegah diare pada anak di Kabupaten Pangkep. Hampir 5 juta vaksin rotavirus telah dipersiapkan untuk anak di berbagai wilayah di tanah air. Pencanangan nasional imunisasi rotavirus untuk anak dilakukan di salah satu gedung serbaguna yang berada di Kabupaten Pangkep Selasa sore. Puluhan anak diberikan vaksinasi rotavirus oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono. Pemberian vaksin ini merupakan bagian dari kegiatan pencanangan perluasan pemberian imunisasi rotavirus bagi anak-anak untuk mencegah diare dan juga stunting. Diare menjadi permasalahan kesehatan bagi anak-anak yang telah menjadi penyumbang kematian nomor 2 setelah pneumonia pada bayi usia 29 hari sampai 11 bulan. Pada pelaksanaannya, imunisasi rotavirus diberikan sebanyak 3 dosis, mulai bayi usia 2 bulan dan maksimal usia 6 bulan, dengan jarak minimal 4 minggu antar dosisnya. Pemberian vaksin rotavirus tepat waktu diharapkan mampu memberikan perlindungan sedini mungkin bagi para bayi dari bahaya diare. Saya menimbulkan angka kematian yang tinggi pada kasus-kasus diare anak-anak, juga kejadian stunting. Jadi kejadian stunting berkaitan erat dengan status kesehatan anak-anak pada masa pertumbuhan awal. Dan salah satu di antaranya adalah diare. Mudah-mudahan dengan menggunakan vaksinasi rotavirus yang ada sekarang, kita bisa melakukan pencegahan stunting secara lebih luas. Sebanyak 4,9 juta dosis vaksin rotavirus telah dipersiapkan untuk anak-anak di seluruh Indonesia, yang nantinya didistribusikan ke masyarakat melalui Dinas Kesehatan setempat ke Puskesmas dan Posyandu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Telah 78 tahun Republik Indonesia merdeka, tetapi hasil pembangunannya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, seperti aliran listrik misalnya. Hal ini dirasakan oleh ratusan warga di Kepulauan Selayar. Ketiadaan listrik dari PLN membuat warga mendapatkan listrik dengan bergantung pada cahaya matahari dan membeli genset secara pribadi. Bisa cas ini ya? Ya. Genset, aki besar, dan kabel-kabel, serta beberapa peralatan lain menjadi sumber penerangan dan sumber listrik untuk alat elektronik di rumah. Ya, inilah upaya warga desa Kalautoa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan listrik. Puluhan tahun Indonesia merdeka tampaknya masih belum dirasakan sepenuhnya oleh ratusan warga di pulau terluar Sulawesi Selatan. Diketahui terletak di sebelah timur Laut Flores dan sebelah barat Laut Banda. Hal ini juga dirasakan beberapa warga desa lain di Kepulauan Selayar. Di pulau itu tercatat ada 4 desa, yakni Desa Garaupa, Desa Garaupa Raya, Desa Kalautoa, dan Desa Lembang Matene, yang total lebih dari 800 warga tinggal di lokasi tersebut. Desa Kalautoa merupakan ibu kota kecamatan serta desa dengan penduduk terbanyak di Pulau Kalautoa. Pulau ini juga berjarak 24 jam perjalanan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Karena jarak yang cukup jauh, hal itulah yang membuat Pulau Kalautoa tak tersentuh pembangunan energi dari PT Perusahaan Listrik Negara. Warga pun sejak 2011 menggunakan tenaga surya untuk penerangan rumah mereka atau membeli genset
untuk bisa menikmati listrik dengan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Namun sayangnya tak bertahan lama karena bergantung pada cahaya matahari. Apalagi mirisnya jika di musim penghujan kondisi desa gelap gulita karena tidak adanya cahaya matahari untuk mengisi daya panel surya. Sedangkan bila menggunakan aki atau genset untuk membantu penerangan dibutuhkan sebanyak 2 liter per malamnya atau 60 liter per bulannya. Warga harus merogoh kocek hingga ratusan ribu rupiah. Pada tahun 2019 lalu, PT PLN masuk dan telah memasang tiang listrik. Tapi nyaris 4 tahun berlalu, tiang listrik ini tak berfungsi karena kelanjutan pemasangan jaringan listrik terhenti. Pakai lampu duduk gitu lilin. Oh, lilin sama minyak Maksudnya gitu lampu ya? minyak tanah itu. Iya, ya? minyak tanah. Lampu minyak tanah. Itu sampai tahun berapa minyak tanah kita seingat tak, Pak? Ya mungkin sampai tahun 2011 itu pas masuk tenaga surya. Oke. Kalau untuk penggunaan genset ya? Kalau penggunaan genset ya dari sudah tahun-tahun sebelumnya, tahun 90-an itu sudah pakai. Sudah pakai dia. Iya. Tapi mungkin kalau terus itu tiang listrik mulai masuk kapan itu, Pak? Kurang lebih 2000 berapa itu, tapi itu rencananya itu tiang listrik yang dibangun ini rencana mau PLN Musingan yang pakai, tapi berubah lagi katanya cuma mau pakai tenaga surya raksasa. Oh, begitu. Batal gitu yang pakai Musingan sudah jadi gitu yang mesin. Ya, kata ini tiang-tiang yang berdiri ini termasuk luas itu kalau tidak digunakan dia banyak juga yang garang yang terbuang-buang itu. Oke. Pak, itu Warga pulau pun berharap permasalahan energi dapat terselesaikan di usia Indonesia yang telah menginjak 78 tahun. Pemerataan pembangunan dan energi dapat dirasakan warga pulau terluar tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. 8 bayi lahir di Rumah Sakit Lasinrang Pinrang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Kelahiran 8 bayi ini pun membawa kebahagiaan bagi kedua keluarga mereka. 8 bayi yang lahir di Rumah Sakit Lasinrang di Kabupaten Pinrang 17 Agustus lalu bertepatan dengan hari ulang tahun proklamasi atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka lahir di Rumah Sakit Lasinrang dengan kondisi ibu dan bayi dipastikan dalam keadaan sehat. Dari 8 bayi tersebut, 2 diantaranya berjenis kelamin laki-laki, selebihnya berjenis kelamin perempuan. Kondisi orang tua dan bayi sama-sama baik, sehat. Semoga kedepannya juga selalu sehat. Menurut ayah dari salah satu bayi itu, kelahiran sang putra memang sudah direncanakan melalui operasi sesar. Anak pertamanya dilahirkan sebelum pengibaran bendera dilaksanakan. Anak lahir ada niat. Lahir tanggal 17. Tapi ini belum ada rencana namanya ini, Pak. Belum ada. Tapi kalau ada kira-kira ancang-ancangnya apa? Pasti ada Agustusnya. Kelahiran 8 bayi yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini pun membawa kebahagiaan bagi kedua orang tua masing-masing bayi dan keluarga besar. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Bendera merah putih sepanjang 78 meter dibentangkan di perairan Munte, Teluk Bone, Kabupaten Luwu Utara. Bendera dibentangkan oleh 78 penyelam untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih sepanjang 78 meter dibentangkan di kedalaman 17 meter. Tepatnya di perairan Desa Munte, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara. Kegiatan ini sengaja dilakukan pada tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk membentangkan bendera sepanjang ini dibutuhkan 78 penyelam gabungan dari berbagai unsur seperti TNI Angkatan Laut, polisi, anggota klub penyelam, dan mahasiswa. Para penyelam ekstra hati-hati karena arus laut cukup kuat. Upacara bendera, kemudian pembentangan 78 meter bendera merah putih di dasar laut kedalaman 17. Adapun yang berpartisipasi di dalamnya. Untuk membuat bendera sepanjang ini, panitia membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan pengibaran bendera dari dasar laut menuju tiang bendera, yaitu Menara Mercusuar. Selain untuk menumbuhkan jiwa patriotisme,
Bagi generasi muda, kegiatan ini juga dapat menjadi daya tarik wisata khususnya objek wisata Pantai Munte. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.